Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakihah Channel, channel yang membahas tentang kajian Islam. Kitab meminta izin. Kata isti'jan berarti minta izin untuk masuk ke suatu tempat yang dimiliki oleh orang yang dimintai izin. Permulaan salam. Maksud permulaan salam adalah pertama kali terjadinya salam. Imam Bukhari menyebutkan salam bersama permintaan izin adalah sebagai isyarat bahwa izin masuk selayaknya tidak diberikan kepada orang yang tidak memberi salam. Abu Daud dan Ibnu Saibah menukil dengan sanad yang jayyid dari Rib'i bin Hirashi, seorang laki-laki menceritakan kepadaku bahwa dia pernah meminta izin kepada Nabi SAW ketika berada di rumahnya. Dia berkata, "Apakah aku boleh masuk?" Beliau kemudian bersabda kepada pelayannya, "Keluarlah menemui orang ini dan ajarilah dia minta izin." Dia lalu berkata, "Ucapkan, Assalamualaikum, apakah aku boleh masuk?" Hadis ini dinilai sahih oleh Ad-Daraqutni. Ibnu Abi Saibah meriwayatkan dari jalur periwayatan Zaid bin Aslam dengan redaksi, "Bapakku pernah mengutusku menemui Ibnu Umar. Aku kemudian berkata, apakah aku boleh masuk?" Ibnu Umar lalu menjawab, "Jangan berkata seperti ini, tetapi katakanlah, Assalamualaikum. Apabila dia menjawab salamu, maka masuklah." Yahya bin Ja'far menceritakan kepada kami. Abdul Razak menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Hammam, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Allah menciptakan Adam sebagaimana bentuknya, panjangnya 60 hasta. Ketika Allah menciptakannya, maka dia berfirman, "Pergilah dan berilah salam kepada kelompok malaikat yang sedang duduk-duduk itu. Dengarkan apa salam yang mereka ucapkan kepadamu. Sesungguhnya ia adalah salammu dan salam keturunanmu." Dia kemudian berkata, "Assalamualaikum, semoga keselamatan untukmu." Maka mereka menjawab, "Assalamualaikum warahmatullah, semoga keselamatan dan rahmat Allah untukmu." Mereka kemudian menambahkan, "Dan rahmat Allah." Semua orang yang masuk surga memiliki bentuk seperti Adam. Lalu ciptaan itu terus berkurang hingga sekarang. Hadis riwayat Bukhari nomor 6227. Maksud kalimat, sesungguhnya ia adalah salammu dan salam keturunanmu. Maksudnya dari segi syarak. Atau maksud keturunan di sini adalah sebagian mereka, yaitu kaum muslimin. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan Ibnu Majah, serta dinyatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah melalui Suhail bin Abi Salih dari bapaknya, dari Aisyah yang dinisbatkan kepada Nabi SAW. Tidak ada yang paling didengki orang-orang Yahudi terhadap sesuatu melebihi kedengkian mereka terhadap salam dan ucapan amin yang diberikan kepada kalian. Apakah riwayat ini menunjukkan bahwa ia adalah syariat bagi umat ini dan tidak untuk selain mereka? At-Tabarani dan Al-Baihaqi meriwayatkan hadis ini dalam kitab Asy-Syu'ab dari hadis Abu Umamah yang dinisbatkan kepada Nabi SAW. Allah menjadikan salam sebagai ucapan penghormatan bagi umat kita dan keamanan bagi orang-orang yang ada dalam perlindungan kita. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan, dia berkata, pada masa jahiliyah, mereka biasa mengucapkan selamat sore dan selamat pagi, maka Allah merubahnya dengan salam. Kalimat mereka berkata, Assalamualaikum warahmatullah. Riwayat mayoritas dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan bahwa sudah dianggap cukup membalas salam dengan mengucapkan kalimat yang digunakan untuk memulai salam seperti yang telah disebutkan. Selain itu, sudah dianggap cukup pula membalas salam dengan bentuk tunggal. Kalimat mereka kemudian menambahkan dan rahmat Allah.
Ini menunjukkan disyariatkannya menambah jawaban ketika menjawab salam yang diucapkan pemberi salam. Ini mustahab disukai menurut kesepakatan ulama. Karena adanya penghormatan seperti itu dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 87. Balaslah salam dengan yang lebih baik darinya atau yang sepertinya. Jika orang yang memberi salam mengucapkan warahmatullah, maka sangat disukai menambahi jawaban dengan wabarakatuh. Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i meriwayatkan melalui sanad yang kuat dari Imran bin Husayn. Dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, Assalamualaikum. Maka beliau membalasnya dan bersabda 10. Kemudian datang yang lain dan berkata, Assalamualaikum warahmatullah. Maka beliau membalasnya dan bersabda 20. Lalu datang orang lain seraya menambahkan kalimat wabarakatuh, maka beliau menjawabnya dan bersabda 30. Para ulama sepakat bahwa hukum menjawab salam adalah fardu kifayah. Disebutkan dari Abu Yusuf, dia berkata, menjawab salam adalah wajib bagi setiap individu fardu ain. Al-Hulaimi berkata, menjawab salam adalah wajib karena salam maknanya adalah aman. Apabila seorang muslim mengucapkannya kepada saudaranya dan tidak dijawab, maka timbul dugaan orang itu memiliki niat buruk. Oleh karena itu, ia wajib menolak anggapan tersebut dari dirinya. Salam adalah salah satu nama Allah. Jika kamu diberi suatu penghormatan, maka berilah penghormatan yang lebih baik darinya, atau balaslah dengan yang sepertinya. Quran Surah An-Nisa ayat 86. Makna assalam adalah yang selamat segala kekurangan. Sebagian ulama berpendapat bahwa artinya adalah yang memberi keselamatan bagi hamba-hambanya. Ada pula yang berpendapat bahwa artinya adalah yang memberi salam keselamatan terhadap para walinya. Redaksi judul bab ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dari hadis Anas radhiyallahu anhu melalui sanad yang dinilai hasan disertai tambahan, Allah meletakkannya di bumi, maka sebarkanlah di antara kalian. Al-Baihaqi mengutip dalam kitab Asy-Syu'ab dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu secara marfu, Assalam adalah nama Allah dan ia adalah penghormatan bagi penghuni surga. Terjadi perbedaan pendapat tentang makna assalam. Iyad menyebutkan bahwa maknanya adalah nama Allah. Maksudnya, penjagaan dan pemeliharaan Allah atasmu. Seperti kalimat, Allah bersamamu dan menyertaimu. Ada yang berpendapat maknanya adalah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kau lakukan. Ada pula yang berpendapat bahwa artinya adalah nama Allah disebut pada setiap amalan dengan harapan terkumpulnya semua makna kebaikan dan hilangnya semua kerusakan darinya. Sebagian lainnya berpendapat bahwa artinya adalah selamat. Seperti firman Allah dalam surah Al-Waqiah ayat 91, maka keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan. Seakan-akan orang memberi salam memberitahu kepada orang diberi salam bahwa dia akan selamat dari gangguannya dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Ibnu Daqiq Al-Id berkata dalam kitab Sarah Al-Ilmam, Assalam diucapkan dengan berbagai makna, diantaranya selamat, penghormatan, dan salah satu nama Allah. Dia juga berkata, terkadang disebutkan dengan arti penghormatan, terkadang dengan arti keselamatan, dan terkadang antara kedua makna itu, seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 94, janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, engkau bukan orang mukmin. Kata salam di sini mengandung kemungkinan makna penghormatan dan juga keselamatan. Begitu pula firman Allah dalam surah Yasin ayat 57-58,
mereka memperoleh apa-apa yang mereka minta kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Kalimat, jika kamu diberi suatu penghormatan, maka berilah penghormatan yang lebih baik darinya, atau balaslah dengan yang sepertinya. Kesesuaian penyebutan ayat ini dalam judul bab adalah untuk menunjukkan bahwa cakupan umum perintah memberi penghormatan dikhususkan dengan ucapan salam. Salam wajib dijawab dengan segera. Sekiranya seseorang mengakhirkan menjawab salam hingga berlalu beberapa saat, maka tidak dianggap sebagai jawaban. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Qadhi Husain dan sekelompok ulama. Seakan-akan ini berlaku apabila tidak ada ujur. Begitu pula wajib menjawab salam dalam tulisan dan bersama utusan. Apabila seorang anak kecil memberi salam kepada orang balik, maka tetap wajib dijawab. Sekiranya seseorang memberi salam kepada sekelompok orang yang terdapat anak kecil, lalu anak kecil itu menjawab salam, maka ini dianggap telah mencukupi menurut salah satu pendapat. Salam diucapkan dari kelompok yang sedikit kepada kelompok yang banyak. Muhammad bin Muqatil menceritakan kepada kami dari Abu Al-Hasan, Abdullah mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, yang kecil memberi salam kepada yang besar. Orang yang lewat memberi salam kepada orang yang duduk, dan yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Hadis riwayat Bukhari nomor 6231. Orang yang berkendaraan memberi salam kepada pejalan kaki. Muhammad bin Salam menceritakan kepadaku, Mukhalad bin Juraij mengabarkan kepada kami, dia berkata, Jiyad mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Sabit Maula Ibnu Yazid bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang berkendaraan memberi salam kepada pejalan kaki, orang berjalan memberi salam kepada orang duduk, dan yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Hadis riwayat Bukhari nomor 6232. Kalimat orang yang lewat kepada orang yang duduk. Dalam hadis Fadhalah bin Ubaid yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad At-Tirmizi, dia menyatakan hadis ini sahih, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dengan redaksi, orang yang mengendarai kuda memberi salam kepada pejalan kaki dan pejalan kaki kepada orang yang berdiri. Jika kata al-qaim dipahami dengan arti menetap, maka ia lebih umum dan mencakup orang duduk, berdiri, bersandar, maupun berbaring. Dalam hal ini, belum disebutkan secara tekstual apabila dua orang sama-sama berkendaraan bertemu atau sama-sama berjalan kaki. Masalah ini telah dibahas Al-Majiri seraya berkata, orang yang paling rendah di antara keduanya memberi salam kepada yang lebih tinggi kedudukan dalam agama untuk memuliakan keutamaannya, sebab keutamaan agama sangatlah dianjurkan dalam syara. Jika dua orang yang bertemu itu sama dari segala sisi, maka masing-masing dari keduanya diperintah untuk memulai memberi salam. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad melalui sanad yang sahih dari hadis Jabir, dia berkata, jika dua orang berjalan kaki bertemu, maka siapa di antara keduanya yang memulai memberi salam, maka dia lebih utama. At-Tabarani meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Al-Aghar Al-Mujani, Abu Bakar berkata kepadaku, janganlah seseorang mendahuluimu memberi salam. Begitu pula At-Tirmizi meriwayatkan dari hadis Abu Umamah secara marfu, sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Allah adalah yang memulai memberi salam. Dia juga berkata,
Hadis ini adalah hadis hasan. At-Tabarani meriwayatkan dari hadis Abu Ad-Darda dengan redaksi, kami berkata, wahai Rasulullah, kami biasa bertemu, maka siapakah di antara kami yang memulai memberi salam? Beliau bersabda, orang yang paling taat di antara kamu terhadap Allah. Al-Mawardi menyebutkan bahwa orang yang berjalan di jalan yang ramai seperti pasar, maka dia tidak memberi salam kecuali kepada sebagian orang. Karena jika dia memberi salam kepada setiap orang, maka hal itu cukup menyibukkannya dan melalaikannya dari urusan yang ingin diselesaikannya, serta menyalahi kebiasaan yang berlaku. Para ulama telah membahas hikmah tentang orang-orang yang disyariatkan memulai memberi salam. Ibnu Batal berkata, mengutip dari Al-Muhallab, 1. Salam diawali dari yang lebih muda, karena hak orang yang lebih tua, sebab yang muda diperintahkan untuk memuliakan serta merendahkan diri di hadapan orang yang lebih tua. 2. Salam diawali dari kelompok yang jumlahnya sedikit, karena itu adalah hak kelompok yang lebih banyak jumlahnya. 3. Salam juga diawali dari orang yang lewat, karena mirip dengan orang yang masuk ke penghuni suatu rumah. 4. Salam diawali dari orang yang berkendaraan, agar dia tidak menjadi sombong dengan keadaannya yang menaiki kendaraan, sehingga kembali kepada sikap tawadu, rendah hati. Ibnu Al-Arabi berkata, kesimpulan dari apa yang dikandung hadis ini adalah orang yang kurang utama dari sisi apa saja, hendaknya lebih dahulu memberi salam kepada yang lebih utama. Menyebarkan salam. Makna ifsya adalah menampakkan. Maksudnya adalah menyebarkan salam di antara manusia untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad melalui sanad yang sahih dari Ibnu Umar, jika engkau memberi salam maka terdengarkan, sesungguhnya ia adalah penghormatan dari sisi Allah. An-Nawawi berkata, minimal seseorang mengeraskan suaranya sehingga terdengar oleh orang yang diberi salam. Jika tidak terdengar, maka belum dianggap melakukan sunnah. Mengeraskan suara ketika memberi salam hingga diyakini didengar orang yang diberi salam lebih disukai. Jika masih ragu-ragu apakah didengar atau tidak, maka suara boleh lebih dikeraskan lagi. Mengeraskan suara ketika memberi salam tidak boleh dilakukan ketika masuk ke tempat yang sedang digunakan oleh orang-orang yang terjaga dan orang-orang yang tidur. Sunnah pada kondisi seperti ini adalah seperti yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari Al-Miqdad. Dia berkata, biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang di malam hari lalu memberi salam yang tidak membangunkan orang yang tidur dan didengar orang yang terjaga. An-Nawawi menukil dari Al-Mutawali bahwa dia berkata, makruh hukumnya apabila seseorang bertemu sekelompok orang kemudian dia menghususkan salam kepada sebagian dari mereka, karena maksud pensyariatan salam adalah menciptakan rasa damai. Sementara penghususan salam kepada sebagian akan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi yang lain. Qutaibah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami dari Asy-Syaibani, dari As'ad bin Abu Asy'asy, dari Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin, dari Al-Bara bin Ajib radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami 7 perkara: menjenguk orang sakit, melayat jenazah, mendoakan orang bersin, menolong orang lemah, membantu orang dijolimi, menyebarkan salam, dan menunaikan sumpah. Beliau juga melarang kami minum di bejana perak, melarang kami memakai cincin emas, menunggang mitsaroh pelana sutra, memakai sutra, dibaz, al-kasi, kain katun dicampur sutra, dan istabrok. Hadis riwayat Bukhari nomor 6235. Kalimat menyebarkan salam.
Masalah menyebarkan salam telah disebutkan dalam hadis Al-Bara dengan redaksi lain seperti dikutip Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban melalui jalur Abdurrahman bin Auf Sajah dari Al-Bara secara marfu, sebarkanlah salam, niscaya kalian akan selamat. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah secara marfu, maukah kalian aku tunjukkan apa yang membuat kalian saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Ibnu Al-Arabi berkata, di dalamnya terdapat keterangan bahwa di antara faedah menyebarkan salam adalah terciptanya saling mencintai di antara orang-orang yang memberi salam dan yang menjawabnya. Hal itu dikarenakan di dalam salam terkandung penyatuan kalimat agar maslahat menjadi merata dengan adanya saling menolong untuk menegakkan syariat agama dan menghinakan orang-orang kafir. Ia adalah perkataan yang jika didengar, maka hati yang paham akan ikhlas menerimanya dari orang yang mengucapkannya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Salam secara marfu, berilah makan dan sebarkan salam. Lalu di dalamnya disebutkan, niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Hadis-hadis tentang menyebarkan salam sangat banyak. Di antara hadis-hadis tentang menyebarkan salam adalah riwayat An-Nasa'i dari Abu Hurairah secara marfu. Apabila salah seorang kalian duduk, maka hendaklah mengucapkan salam, dan jika akan berdiri, maka hendaklah mengucapkan salam, karena orang yang pertama mengucapkan salam tidak lebih utama daripada yang terakhir. Ibnu Abi Saibah meriwayatkan dari Mujahid dari Ibnu Umar, dia berkata, sungguh, aku biasa keluar ke pasar, dan tidak ada kebutuhanku kecuali untuk mengucapkan salam dan diucapkan salam kepadaku. Perintah menyebarkan salam dijadikan sebagai dalil bahwa mengucapkan salam dengan suara pelan tidak cukup, bahkan disyariatkan dengan suara keras. Minimal bisa terdengar ketika mengucapkan dan menjawabnya. Selain itu, tidak cukup hanya dengan isyarat tangan atau sepertinya. An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad yang jayyid dari Jabir secara marfu, jangan kamu memberi salam seperti salam orang-orang Yahudi, karena sesungguhnya salam mereka adalah dengan kepala dan telapak tangan, kecuali dalam kondisi sholat. Beberapa hadis dengan derajat jayyid telah dinukil bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salam dengan isyarat ketika sedang sholat. Di antaranya hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang laki-laki mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang sholat, maka beliau menjawabnya dengan isyarat. Begitu pula bagi orang yang jauh yang tidak mendengar salam, boleh diucapkan salam kepadanya sambil memberi isyarat. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Atha, dia berkata, makruh hukumnya mengucapkan salam dengan isyarat tangan dan boleh dengan isyarat kepala. Menyebarkan salam terhadap diri sendiri bagi yang masuk ke suatu tempat yang tidak ada orang di dalamnya berdasarkan firman Allah Surah An-Nur ayat 61, apabila kamu masuk ke suatu rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan Ibnu Abi Saibah melalui sanad yang hasan dari Ibnu Umar, apabila tidak ada seseorang di dalam rumah, maka dianjurkan untuk mengucapkan Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salam atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Salam yang dikenal dan yang tidak dikenal. Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami, dia berkata, Yazid menceritakan kepadaku dari Abu Al-Khair dari Abdullah bin Amr bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah perkara-perkara Islam yang baik? Beliau bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun tidak engkau kenal,
Hadis riwayat Bukhari nomor 6236. Kalimat salam yang dikenal dan yang tidak dikenal. Maksudnya orang yang dikenal oleh si muslim atau yang tidak dikenal. Artinya, salam tidak dikhususkan kepada orang yang dikenal saja dan tidak kepada yang tidak dikenal. Bagian awal judul bab merupakan redaksi hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad melalui sanad yang sahih dari Ibnu Mas'ud bahwa dia pernah melewati seorang laki-laki, lalu dia berkata, "Salam atasmu wahai Abu Abdurrahman." Maka dia menjawabnya, kemudian berkata, "Sungguh, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana salam hanya untuk yang dikenal." At-Tahawi, At-Tabarani, dan Al-Baihaqi dalam kitab Asy-Syu'ab meriwayatkannya melalui jalur lain dari Ibnu Mas'ud dengan sanad yang marfu. Sesungguhnya, di antara tanda-tanda kiamat adalah seseorang melewati masjid dan tidak sholat padanya dan tidak memberi salam kecuali kepada orang yang dia kenal. An-Nawawi berkata, makna redaksi kepada orang yang engkau kenal dan engkau tidak kenal adalah engkau memberi salam kepada orang yang kau temui dan tidak mengkhususkan hanya kepada orang yang engkau kenal. Pada yang demikian itu terdapat keikhlasan amal untuk Allah, bersikap tawadu dan menyebarkan salam yang merupakan syiar umat ini. Hadis dalam bab ini dijadikan sebagai dalil oleh mereka yang membolehkan seorang muslim lebih dahulu mengucapkan salam kepada orang kafir. Akan tetapi tidak ada dalil yang mendukung pandangan tersebut karena hukum dasar pensyariatan salam adalah untuk sesama muslim sehingga mencakup sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada siapa yang kau kenal. Sedangkan redaksi dan orang yang tidak kau kenal tidak bisa dijadikan dalil untuk membolehkan mengucapkan salam lebih dahulu kepada orang kafir. Bahkan maksudnya, berilah salam apabila diketahui orang itu adalah muslim, namun jika seseorang memberi salam kepada orang yang tidak dikenal sebagai sikap kehati-hatian, maka hal itu diperkenankan hingga benar-benar diketahui bahwa dia adalah muslim. Ibnu Battal berkata, pensyariatan salam kepada orang yang tidak dikenal merupakan pembuka terjadinya komunikasi dan keakraban agar kaum muslimin semuanya bersaudara sehingga tidak satupun merasa tak aman dari orang lain. Sementara pengkhususan salam kepada sebagian orang bisa menimbulkan rasa tidak aman, bahkan lebih mirip dengan perilaku orang-orang saling memboikot satu sama lain. Mengucapkan salam kepada anak kecil. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari seakan-akan membuat judul bab ini untuk membantah mereka yang berpendapat bahwa memberi salam kepada anak kecil itu tidak disyariatkan, karena menjawab salam adalah wajib, dan anak kecil bukan termasuk orang yang terkena kewajiban. Dari Sayyar, dari Sabit al-Bunani, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa dia pernah melewati anak-anak dan mengucapkan salam kepada mereka seraya berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa melakukannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6247. An-Nasai meriwayatkan hadis dalam bab dari Ja'far bin Sulaiman dari Sabit dengan redaksi yang lebih lengkap, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi kaum Ansor dan mengucapkan salam kepada anak-anak mereka serta mengusap kepala-kepala mereka dan mendoakan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut berulang kali beliau lakukan. Abu Daud meriwayatkan melalui jalur Humaid dari Anas dengan redaksi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kami dan aku berada bersama beberapa orang anak. Maka beliau mengucapkan salam kepada kami, lalu beliau mengutusku membawa surat. Dalam bab menjaga rahasia dan juga dikutip Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad sama seperti di atas dengan redaksi, sementara kami adalah anak-anak, lalu beliau mengucapkan salam kepada kami dan beliau mengutusku untuk suatu keperluan,
Lalu beliau duduk di jalan menungguku hingga aku kembali. Ibnu Batal berkata, mengucapkan salam kepada anak-anak merupakan bentuk latihan bagi mereka agar terbiasa melakukan adab-adab syariat. Hal ini juga bisa menghilangkan sifat angkuh dari orang-orang yang lebih tua dan menjadikan mereka lebih tawadu serta lemah lembut. Abu Sa'id Al-Mutawali berkata dalam kitab At-Tatimah, barang siapa mengucapkan salam kepada anak kecil, maka dia tidak wajib menjawab karena anak kecil tidak dibebani kewajiban. Namun, wajib bagi wali anak itu memerintahkan si anak untuk menjawab salam agar terbiasa melakukannya. Jika seseorang mengucapkan salam kepada sekelompok orang yang ada anak kecilnya, lalu yang menjawab salam hanya anak kecil tersebut, maka jawaban ini tidak menggugurkan kewajiban mereka untuk menjawab salam. An-Nawawi berkata, pendapat yang paling sahih adalah bahwa jawaban salam anak kecil itu tidak mencukupi. Sekiranya anak kecil lebih dahulu mengucapkan salam, maka bagi orang yang baligh wajib menjawab salamnya. Ibnu Hajar berkata, dikecualikan dari salam kepada anak kecil apabila anak itu sangat tampan, sehingga dikhawatirkan memberikan salam kepadanya dapat menimbulkan fitnah. Dalam kondisi seperti itu, salam tidak disyariatkan, terutama bila dia mendekati masa baligh. Laki-laki mengucapkan salam kepada perempuan dan perempuan mengucapkan salam kepada laki-laki. Maksud dibolehkannya mengucapkan salam di sini adalah ketika aman dari fitnah. Al-Hulaimi berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terpelihara dari fitnah. Barang siapa yakin dirinya selamat dari fitnah, maka boleh mengucapkan salam, sedangkan yang tidak yakin maka lebih baik diam. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari hadis Ummu Hani, aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang mandi, maka aku mengucapkan salam kepada beliau. Ibnu Batal berkata dari Al-Muhallab, salam dari laki-laki terhadap perempuan dan perempuan terhadap laki-laki diperbolehkan jika aman dari fitnah. Ulama mazhab Maliki membedakan antara perempuan yang masih muda dan perempuan yang sudah tua sebagai upaya menutup pintu kerusakan. Namun Rabi'ah tidak membolehkan hal itu secara mutlak. Menurut ulama Kufah, perempuan tidak disyariatkan memulai salam kepada kaum laki-laki karena perempuan tidak diizinkan adzan, qomat, dan mengeraskan bacaan sholat. Mereka juga berpendapat bahwa mereka yang dianggap mahram dikecualikan dari larangan itu. Perempuan boleh mengucapkan salam kepada laki-laki yang menjadi mahramnya. Apabila dalam suatu majelis ada laki-laki dan perempuan, maka diperbolehkan mengucapkan salam kepada mereka semua jika dianggap aman dan tidak menimbulkan fitnah. Al-Mutawali berkata, jika seorang laki-laki memiliki istri atau perempuan mahram atau perempuan budak, maka hukumnya sama seperti hukum salam laki-laki kepada laki-laki lain. Sedangkan jika perempuan itu bukan mahramnya, maka perlu diperhatikan. Jika dia cantik dan dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka tidak disyariatkan memulai salam kepadanya dan tidak pula menjawabnya. Seandainya salah satunya memulai salam, maka yang lainnya tidak disukai menjawabnya. Jika perempuan itu sudah tua dan tidak menimbulkan fitnah, maka diperbolehkan. Kesimpulan perbedaan pendapat ini dengan pendapat mazhab Maliki adalah penjelasan tentang perempuan yang masih muda, apakah cantik atau tidak, karena kecantikan merupakan sumber fitnah. Apabila dalam suatu majelis ada laki-laki dan perempuan, maka diperbolehkan mengucapkan salam kepada mereka semua jika dianggap aman dan tidak menimbulkan fitnah. Apabila seseorang mengatakan, Fulan mengucapkan salam kepadamu, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, sesungguhnya Jibril mengucapkan salam kepadamu. Aisyah menjawab, wa alaihi salam warahmatullah. Hadis riwayat Bukhari nomor 6253. Hal itu mirip dengan barang titipan.
Pelaksanaannya bahwa bila orang yang diutus atau dititipi melaksanakannya, maka lebih mirip dengan amanah. Jika tidak, maka itu adalah barang titipan. Sedang titipan apabila tidak diterima, maka tidak ada kewajiban apa-apa. Hadis ini juga menunjukkan, bila datang seseorang menyampaikan salam dari orang lain atau dalam bentuk surat, maka wajib langsung dibalas dan dianjurkan untuk menyampaikan jawabannya kepada orang yang menyampaikan itu.